Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Marilah kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 2 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 6 Oktober 2020 dari kitab Amos pasal 9 ayat 14 mengatakan, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun buah-buahan dan makan buahnya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Dungi togi honok kuma mulak akka natar buang sian bangso Israel. Jala paulion nasida mamuse huta akka natarulang. Laos inganan nasidama, jala pukaon nasidama akka porlak anggur. Laos inumon nasidama anggurna. Jala pakeon nasidama akka porlak laos panganonna dohot parbuena. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, nama Amos dari bahasa Ibrani artinya penanggung beban. Salah seorang nabi kecil. Ia berasal dari Tekoa. Ia tidak mau dipandang sebagai nabi karena ia menganggap dirinya sebagai orang yang bertugas menjadi peternak domba. Di padang belantara yang ganas, Amos juga mengerjakan pekerjaan musiman yang hina, yaitu sebagai penoreh buah ara hutan, yaitu buah yang dianggap makanan orang-orang miskin saja. Sebagaimana Daud sang gembala dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan umum, demikian pula Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Amos 7 ayat 15. Dari kesunyian di padang belantara sebelah selatan, Amos diutus ke kerajaan 10 suku Israel yang menyembah berhala dengan ibu kotanya Samaria. Roh Allah menggerakkan Amos untuk menggunakan bahasa yang sederhana, terus terang, dan indah dengan cara yang bermartabat sebagai layaknya
seorang nabi. Sebagai seorang hamba Allah, Amos mengagungkan firman dan nama yang Maha Kuasa, keadil benaran dan kedaulatan Tuhan. Ia menjelaskan betapa tidak terbatasnya kekuasaan Allah semesta alam, sehingga tidak ada yang berada di luar jangkauan Tuhan, di luar jangkauan kekuasaannya. Bahkan matahari, bulan, bintang-bintang, semua unsur-unsur alam tunduk kepada perintah Tuhan. Pada zaman Amos telah terjadi kemerosotan sosial, moral yang baik jarang ditemukan di Israel dan di Yehuda. Penduduk banyak melakukan ketidakadilan sosial dan kemunafikan rohani. Hal ini menjadi perhatian Amos dengan mengatakan bahwa bangsa ini telah menjual orang benar karena uang. Pasal 2 ayat 6. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kekayaan mereka untuk menindas orang miskin dan yang lemah. Ketidakadilan dapat ditemui di mana-mana dengan mudah. Tindakan amoral ini sangat dikutuk oleh Amos pasal 2 ayat 7. Amos secara khusus menunjuk bahwa sistem keadilan telah hancur karena oleh perilaku melakukan suap, sogok, dan semacamnya. Orang kaya dan penguasa memanipulasi hukum untuk kepentingan diri mereka sendiri, termasuk untuk menindas rakyat miskin. Amos pasal 5 ayat 10-11. Sesuai dengan arti namanya, Amos menyampaikan berita yang berbobot. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Allah mengutus Amos ke Betel untuk memberitakan amanat pertobatan kepada umat Israel. Jika mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati. Menyebarkan berita di Israel dan Yehuda tentang kepastian hukum Allah atas Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya, kecuali mereka bertobat dari penyembahan berhala, kebejatan dan ketidakadilan, mereka akan selamat. Amos membawa berita yang menghibur juga tentang pemulihan yang dapat menjadi tumpuan harapan bagi orang-orang yang setia kepada Allah. Dan di kemudian hari, berita Amos ini tampak jelas dalam ajaran Tuhan Yesus dan dalam kitab Yakobus, bahwa ibadah yang sejati kepada Allah bukanlah pelaksanaan formal dari tata cara agama atau sekedar kebiasaan saja, tetapi mendengar dan melaksanakan kehendak Allah yang ditunjukkan dengan perlakuan yang adil dan benar terhadap sesama manusia. Matius 7 ayat 15-27 dan Yakobus pasal 2, bahwa agama yang sejati menuntut perilaku yang benar dan baik. Saudara-saudara, mari melakukannya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi
Firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan kami akan nyata di hadapan-Mu. Apakah kami orang yang peduli untuk mengasihi sesama kami atau tidak? Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai dan melakukan firman-Mu dengan penguatan Roh Kudus-Mu. Tolonglah kami, supaya kami bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1. Sebab Engkaulah Allah yang benar. Penuhi aku dengan Roh-Mu, agar jiwaku sungguh bergema, memuji Yesus Kristus Putra-Mu. Atas nyanyianku Kau berkenan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.